Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Padahal kondisi cuaca di LA itu kurang bagus ya, Pak Nirman, angin kencang. Bayangkan kemarin tadi waktu saya ke sini masih ombak begitu. Mungkin itu cuacanya kurang bagus tapi Aduh, kesehatannya masih bagus. paginya tetap semangat Ya. ya Pak Nirman. Ya. Oke. Pak Nirman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di PI 4 ini saya akan melakukan observasi kelas, ya kan? Jadi saya akan menjadi observer, saya akan memantau Pak Nirman di dalam proses pembelajarannya pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang akan nanti Pak Nirman ini kelas observasinya kelas berapa? Kelas 10. Oh iya, kelas 10. Pelajaran biologi ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan tahap observasi dulu ya, Pak Nirman ya. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi Pak Nirman ingin mencapai tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Nirman capai pada saat kita melakukan observasi di dalam kelas nantinya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya capai itu yang pertama itu adalah menjelaskan flora dan fauna di Indonesia, yang kedua mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke. Jadi menjelaskan tentang keanekaragaman hayati dulu, flora dan fauna, habis itu baru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Luar biasa. Sejauh ini strategi yang Pak Nirman sudah susun atau sudah rencanakan untuk pada saat proses pembelajaran apa sih tujuannya bisa tercapai? Strategi berdiferensiasi. Kemudian saya juga di situ masukkan juga ada model pembelajaran ke daerah. Oh gitu. Jadi strategi diferensiasi dan model pembelajaran project based ini ya. Oke, luar biasa sekali lah Pak Nirman. Terakhir nih Pak Nirman, area pengembangan yang hendak ingin Pak Nirman capai dalam bentuk apa? Yang paling saya inginkan adalah kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian juga sikap ini. Kenapa? Karena materi sangat penting. Bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan, bisa merawat kemudian fauna dan flora yang ada di sekitar kehidupan nyata, supaya mereka bisa menjaga, melestarikan hewan dan fauna tersebut. Yang ada di lingkungan sekitarnya. Luar biasa sekali Pak Nirman. Terima kasih Pak Nirman untuk observasinya. Semoga pada saat kita melakukan observasi berjalan dengan lancar dan apa yang ingin Pak Nirman capai di dalam tujuan pembelajaran bisa Pak Nirman dapatkan dengan peserta didik. Luar biasa, semangat ya Pak Nirman, tetap semangat karena masih ada PI 5 dan PI 6 ya. Tapi sejauh ini di dalam pembelajaran daring tidak ada kendala kan? Kendala itu ada 3 kendala. Yang pertama itu kendala jaringan. Masih tetap sama. Iya, kedua, sama. Dan keluarga juga, karena jujur saja saya punya istri agak sedikit terlambat menguruskan anak. Dan yang ketiga, teman-teman juga kurang tidak terlalu termotivasi di dalam, tidak terlalu mendukung tapi sebagian juga, tapi itu merupakan suatu faktor untuk teman. Betul, itu tantangan tersendiri ya buat Pak Nirman, bagaimana bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolahnya Pak Nirman yang tadinya mungkin kurang respon atau kurang mensupport Pak Nirman, tapi karena kerja keras dan usahanya Pak Nirman dan Pak Nirman memperlihatkan kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pendidikan guru penggerak Pak Nirman implementasikan di sekolah supaya mata mereka terbuka dengan lebar bahwa apa yang Pak Nirman lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat dan berbentuk positif sehingga untuk peserta didik, sehingga mereka bisa menyadari bahwa mereka salah tidak mensupport atau tidak mendukung Pak Nirman selama ini. Kemudian mungkin hal yang perlu saya sampaikan terakhir, alhamdulillah saya juga tidak menyangka sudah sampai ke tingkat ini. Jujur ini lubuk hati yang paling dalam. Bahkan ketika waktu kita dari sudah memodul titik 2 support titik 3, saya merasa semangat. Ya, semua selesai. Kemudian saya tidak menyangka bisa sampai ke tahap ini dengan kondisi keadaan yang ada. Oke, luar biasa ya Pak Nirman. Terima kasih banyak untuk kesempatan di observasi ini. Saya akan lanjutkan di observasi kelasnya Pak Nirman. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan nanti dan tetap termotivasi, menyaksikan pembelajaran yang tenang, yang menyimaknya, sehingga materi-materi yang diberikan tadi dapat diserap dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya perlu meminta serta
untuk kembali ke Eropa. Para kebelas atau yang mewakili kita silakan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, izinkan saya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih sudah menjawab. Selebihnya Bapak Guru akan mengecek kehadiran karena ini sangat penting untuk pembelajaran. Saya meminta yang sudah hadir berapa orang? Tiga orang ya. Nama siapa? Adin, Nur Aprianti, sama Tiga itu kebetulan sakit. Tidak ada. ada Nur Aprianti sakit kan? Tidak ada, kalau sakit berarti harus punya surat Iya. sakit. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelumkan proses pembelajaran apa namanya ini mengetahui kondisi kalian pada siang ini. Dari Anda masuk sekolah dari pagi sampai sore sampai siang. Jadi kita punya SDG yang namanya roda emosi. Kemudian ada beberapa karakter yang sudah ditampilkan di hadapan siswa. Yang pertama itu sebagai SDG dilakukan tebak-tebakan emosi, bisa dilihat gambar emoji, kemudian bisa dibuat gambar emoji. Jadi saya meminta saya minta dua emoji, yaitu emoji senang dan sedih. Senang dan sedih berarti ya. Ini senang, sedihnya di mana? Bawah. Mana? Nah itu. Di atas. Ini dia. Senang dan sedih. Kalau begitu, siapa yang punya atau memiliki karakter emoji senang atau gembira? Siapa yang bisa? Yang tenang dan sedih. Sekarang saya ingin yuk, bukan hari ini. Senang atau gembira atau gimana? Perasaan hari ini? Senang. Senang. Berarti Andi mengatakan bahwa dia pada siang hari ini kondisinya sangat senang. Kemudian lagi dia senang. Coba yang hari ini perasaannya senang atau sedih? Senang. Ada yang bersedih hari ini? Tidak ada yang bersedih? Ada. Iya Pak. Kamu bersedih ya? Rasanya ini bersedih. Oke, berarti kita tunjukkan tiga teman kita yang karakternya dua senang, satu sedih. Kira-kira coba dijelaskan kenapa kamu sedih. Kenapa sedih? Apa saya sampaikan? Sedihnya di mana? Kalau Pak mungkin hari saya kurang makan kurang sehat atau orang tua yang bersalah, sampaikan saja yang apa namanya ya tidak terlalu banyak. Mungkin apa yang hilang begitu. Sedihnya kenapa? Hari ini sehat. Ada masalah? Ada masalah ya?
dia senangnya ini kan. Gimana? Senangnya karena belajar materi atau karena hari ini waktu dan tampil gitu atau gimana sih? Sudah senang. Hari ini bisa bilang, oke, terima kasih. Apa sih para ikut-ikut itu? Oke, teman-teman. Jadi dalam proses pembelajaran saya ini dikasih sedikit tentang tujuan pembelajaran. Ya ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama ya seperti dapat menjelaskan cara belajar Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi flora dan fauna pada wilayah penyebaran bersama garis garis dan garis. Oke, jadi untuk menuntut kemampuan kalian yang lebih dalam lagi, saya akan menampilkan sebuah gambar peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Kalau kita sebut ini apa? Peta. Luar biasa sekali. Peta ya. Jadi memperdalam dengan kalian. Aku akan menampilkan video percobaan dan video nanti disimak dengan baik sebagai bahan referensi nanti di saat diskusi. Jadi kita saksikan video ini.
bagikan lembar kerja untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik, silakan kalian membuka buku halaman 17. Halaman 17 untuk sebagai referensi kalian. Kalau ada yang saya lepaskan hari ini yang nanti bisa membuka di internet proses materi untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, setelah ini nanti baru diminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan sekaligus terjadi umpan balik antara teman yang mempresentasikan dan teman yang memberikan hasil. Cuma ada sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah ini gambar atau kita tersebar orang Indonesia. Kemudian ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa tersebar orang Indonesia di bagian bagian Indonesia Timur, tadi Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kan saya sudah harus kalian menyimak, otomatis bisa menjawab. Yang kedua, bagaimana karakteristik orang di setiap wilayah. Jadi karakteristik fauna dan flora yang ada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, apa yang membedakannya? Apa yang kemudian yang kedua yang nanti di yang pertama kita persiapan untuk Indonesia dengan pertanyaan mengapa persiapan untuk Indonesia di bagian 3 wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kemudian ini jawabannya. Kemudian zona ini Asiatis, Australia, China, dan flora faunanya kemudian mengikuti kawasan utama. Misalnya contoh Australia, kawasannya mana? Papua atau mana? Kemudian yang ketiga baru cocokkanlah gambarnya. Hewan orangutan masuk di mana? Orientalis atau peralihan tinggal di garis. Kemudian misalnya bunga Raffles arnoldii, berarti dia masuk di mana? Orientalis, Asiatis, peralihan atau Australis. Dan jangan lupa ditulis identitas kelompok apa, kelompok 2, anggota siapa. Kalau masih kurang bisa ditambah dengan pena, terus masing-masing kelompok. Waktunya saya berikan 15 menit. Setelah 15 menit, maka kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan pengalaman. Diskusikan penyebaran surat Indonesia. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysia yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada tahun 2009, Van Welzen dan Mesir botanis dari Belanda melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora daratan Sunda, flora dataran sahul, dan flora di daerah tengah Malaysia yang
sangat khas dan endemik. Flora dataran Sunda antara lain tumbuhan dari famili Pterocarpacea, contohnya pohon keruy, Dipterocarpus agramnatus yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan, dan tumbuhan famili Nepenthaceae, contohnya tumbuhan pemangsa serangga. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil pemekaran menteri kami pada siang hari ini. Penyebaran fauna Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Pada rampakan geologi terdapatan awal tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara Oriental. Sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia. Daerah persebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan Karabihan Wallacea, dan kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan penyebaran fauna Indonesia dipisahkan oleh garis Wallacea, garis Weber, dan garis Reindecker. 1. Kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallacea yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi serta antara Bali dan Lombok. 2. Kawasan peralihan. Kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Kawasan peralihan Kelompok 2 sudah mempresentasikan diskusi sangat luar biasa sekali. Bapak sangat memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada kelompok yang mempresentasi. Itu juga menjadi berterima kasih, dan semua kelompok aktif dalam proses diskusi. Jadi waktu ingin sampaikan lagi bahwa materi ini adalah materi tentang penyebaran fauna Indonesia. Fauna berarti dunia buah. Kalau fauna berarti dunia buah. Jadi di sini kita 3 jenis ya. 3 jenis hewan, yaitu Australis, Asiatis, dan Peralihan. Jadi yang kedua mau sampaikan lagi, hal yang paling penting adalah kita bagaimana melestarikan atau menjaga kelompok tersebut supaya tidak jangan kayak macam kalau kita saya lihat di beberapa daerah itu mereka sering menangkap elang. Kalau elang tidak boleh melindungi ya, karena sudah berpunah spesiesnya. Jadi itu yang paling penting yang perlu kita tekankan, dan selebihnya saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada semua kelompok. Kemudian aku ingin tanya sedikit. Yang pertama itu kira-kira dalam proses diskusi tadi adakah hambatan atau kesulitan dialami oleh kelompok 1, kelompok 2 perwakilan saja? Silakan. Tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian kelompok 2, apakah ada hambatan kesulitan yang dilaksanakan selama proses diskusi dari awal sampai proses tadi? Ada hambatan atau kesulitan? Ada? Ya, sangat luar biasa. Jadi kemudian buku lagi misalnya mewakili beberapa orang atau bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pada siang hari ini, khususnya materi fauna Indonesia. Atau hal baru apa yang kalian temukan?
kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Karena kita bisa mengetahui flora dan fauna di Indonesia. ada lagi yang bisa memberikan tanggapan atau komentar. Perasaan dulu, bagaimana perasaan? Nona, bagaimana perasaan? Perasaan senang, sedih atau gembira begitu? Senang ya, senang. Senang. Bisa disuruh senang ya. Kemudian ada lagi hal baru yang didapatkan materi selain coba dulu. Coba saya juga hal baru apa yang kita dapatkan terus pembelajaran pada pertemuan kali ini. Hal baru apa yang dapatkan? Di materi apa yang dapatkan? Yang hal baru. Atau semua sudah paham ya? Ya Pak. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, jadi Bapak Guru akan memberikan tugasnya itu ditempel itu jenis-jenis hewan Australis, Asiatis, dan kalian dengan tugasnya itu dibuat dalam bentuk semacam Filipin dan dikumpulkan ya. Semoga tugasnya pribadi dan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Untuk itu saya minta kepada salah satu peserta didik untuk berdoa dan semoga atas pembelajaran ini dapat belajar dengan baik dan para para siswa yang duduk di kesalahan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di siang hari ini, izinkan saya membaca doanya yang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salaman. Bagaimana perasaannya Pak Dirman setelah melakukan observasi? Setelah saya observasi, Setelah melakukan observasi, jujur saja ada hal yang rasanya masih belum rasa canggung, kemudian karena baru pertama kalinya saya diobservasi sehingga saya merasa sedikit tegang. iya, nampak sekali tadi kalau Pak Dirman kayak canggung, terus kurang semangat gitu ya Pak Dirman. Oke, tapi saya berikan apresiasi ke Pak Dirman karena sudah melakukan proses pembelajaran kita dengan baik dan sudah cukup memotivasi peserta didik juga untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke Pak Dirman ini sebagai bentuk perbaikan juga ke depannya ya Pak Dirman, bukan berarti bahwa saya menggurui Pak Dirman, tapi ada beberapa hal yang saya dapatkan pada saat saya melakukan pemantauan gitu. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, apakah sebelumnya ini materi lanjutan ya? Sebelumnya Pak Dirman sudah menjelaskan bagaimana keanekaragaman di Indonesia terkait dengan jenis-jenis flora dan fauna dan garis Wallace dan garis Weber. Karena kalau saya tidak salah tadi di awal itu setelah Pak Dirman menyatakan tujuan pembelajaran langsung menampilkan peta di Indonesia dan perbandingan antara fauna yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Tapi apakah sebelumnya Pak Dirman sudah
menjelaskan tentang garis Wallace dan garis Weber. Karena daerah-daerah mana saja yang masuk dalam lingkup garis Wallace dan yang masuk dalam lingkup garis Weber. Karena kalau tadi juga Pak Nirman tidak menyampaikan ke peserta didik, ya kan, pada saat membuka, bahwa ini adalah lanjutan pertemuan kita yang sebelumnya dan tidak ada refleksi awal pada saat maksudnya tidak ada penyampaian untuk materi yang berikutnya yang sebelumnya yang pernah dilakukan, langsung saja masuk ke materi yang sekarang. Itu yang pertama, ya teman-teman. Terus yang kedua, di sini ada saya lihat ya di RPP juga, dan memang yang saya pantau tadi lebih banyak ke fauna kalau saya nggak salah. Ya, lebih banyak perbandingan fauna. Nanti pada saat diskusi baru ada sedikit tersentil di peserta didik terkait dengan flora, ya kan? Jadi padahal di tujuan pembelajarannya itu peserta didik menjelaskan keanekaragaman hayati. Berarti keanekaragaman hayati, flora dan fauna, gitu kan? Nah, ini juga ada mengidentifikasi flora dan fauna pada wilayah penyebaran. Nah, sedangkan yang tadi yang dilakukan di dalam kelas itu cuma fauna saja, floranya nggak ada. Kalau saya nggak salah perbandingan biawak, komodo di fauna yang ada hewan yang ada di timur dengan yang di luar wilayah timur, gitu kan? Nah, dengan faktor apa yang menyebabkan sehingga hewan tersebut tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang di daerah yang disampaikan tadi oleh Pak Nirman. Nah, terus yang ketiga tadi kalau saya nggak salah, Pak Nirman memang cuma memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, ya kan? Nah, tapi tidak ada peserta didik yang bertanya. Berarti itu tidak ada bentuk umpan balik atau refleksi dari peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan pada saat observasi. Jadi harusnya Pak Nirman kalau misalkan memang tidak ada anak-anak yang mau angkat tangan, coba tunjuk satu atau dua orang untuk melakukan refleksi apa yang mereka dapatkan, pemahaman apa yang mereka dapatkan terkait dengan materi yang Pak Nirman sudah sampaikan, gitu ya Pak Nirman. Terus yang tadi, ini kan kita diferensiasi ya. Oke, pasti Pak Nirman sudah paham betul terkait dengan apa itu pembelajaran diferensiasi. Di akhir, kalau saya nggak salah, Pak Nirman langsung patok tugas dalam bentuk apa? Dalam bentuk clipping. Iya, clipping ya. Nah, jangan patok seperti itu. Berikan kebebasan kepada peserta didik. Dia ingin mengumpulkan tugas dalam bentuk apa sesuai dengan apa yang mereka suka. Intinya, tujuannya dapat apa yang ingin Pak Nirman capai di dalam tugas tersebut. Itu peserta didik bisa memahami. Jadi dalam bentuk terserah mereka mau dalam produk apa, gitu kan? Jadi jangan patok bahwa produknya harus seperti ini, gitu ya Pak Nirman. Oke, terima kasih masukannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan proses pembelajaran saya lebih memperbaiki lagi. Siap. Dengan kesalahan tersebut saya bisa ke depannya dalam proses pembelajaran di Iya. kelas saya, di sekolah saya selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Nirman. Jadi usahakan pada saat pembelajaran berikutnya lebih efektif lagi ya Pak Nirman. Tapi memang tadi sudah luar biasa sekali karena peserta didik juga sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sudah ada umpan balik juga dari peserta didik, menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Nirman, dan mereka juga aktif dalam proses diskusi. Tapi untuk lebih ke depannya lagi, usahakan lebih merangsang peserta didik untuk terlibat aktif lagi dalam proses diskusi. Karena tadi kalau saya nggak salah cuma satu atau dua orang yang terlibat aktif ya Pak Nirman. Usahakan keseluruhan bisa terlibat aktif. Nah, Balik pembukaan Siap. tanggung jawab besar. Oke, betul. Iya, terima kasih Pak Nirman. Semoga sehat selalu dan terima kasih karena sudah menerima saya dengan baik di sekolahnya Pak Nirman. Ini merupakan pertemuan keempat ya Pak Nirman. Sudah 4 ya, masih ada 2 kali loh Pak Nirman saya berkunjung. Oke.